seumur hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Saudara-saudara, penggalan pujian ini adalah renungan kita pagi hari ini. Di telapak tangan Tuhan. Saya akan bacakan dari Yesaya 49 ayat 16. Firman Tuhan demikian. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara-saudara, ayat ini adalah jawaban atas keluhan, atau lebih tepatnya ratapan orang-orang Israel yang waktu itu ada dalam pembuangan di Babel. Karena keadaan yang sulit, keadaan yang pahit, orang Israel mengeluh, atau sebenarnya lebih tepat menuduh Allah, bahwa Allah telah melupakan dan Allah telah meninggalkan orang Israel. Jawaban Tuhan adalah tertulis dalam ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara-saudara, menegaskan tentang jawabannya bahwa Tuhan selalu mengingat dan tidak pernah melupakan Israel, digambarkan dengan satu ungkapan yang sangat menarik, yaitu ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ungkapan seperti ini menjelaskan tentang kepedulian dan perhatian Allah yang begitu dalam dan sangat personal, sehingga nama dan wajah umatnya selalu tergambar, selalu terlihat di telapak tangannya. Saudara-saudaraku, setiap kali Allah melihat telapak tangannya, dia juga melihat wajah kita. Dia juga melihat hidup kita. Dia juga melihat pergumulan kita. Allah memperhatikan kita. Saudara-saudara, yang kita harus pahami bahwa dari mulanya bahwa tangan Tuhan itulah yang membuat, yang membentuk manusia. Lalu kemudian dari benda tanah liat itu dia menghembuskan nafas sehingga benda itu menjadi hidup. Dengan demikian kita harus memahami tangan Tuhan atau telapak tangannya itu sebagai wujud dari kuasa dan kedaulatannya atas hidup saya dan hidup saudara. Dalam pemahaman ini, seluruh hidup kita telah terlukis di telapak tangan Tuhan. Karena itu seharusnya hidup kita selalu ada dalam penyerahan diri. Hidup kita seharusnya setiap saat, setiap waktu, apapun terjadi, kita mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mengapa harus demikian? Karena Allah yang mengetahui secara persis dan detail semua pergumulan hidup kita. Sehingga kita sebagai orang percaya dimampukan untuk hidup tanpa rasa takut. Dimampukan hidup untuk menghadapi segala sesuatu tanpa rasa khawatir. Kita dimampukan hidup dan siap menghadapi hari esok. Namun sangat disayangkan, pemahaman tersebut tidak selalu bisa diwujudkan dalam perjalanan hidup orang percaya. Memang kita sering mampu merefleksikan makna hidup berada di telapak tangan Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita masih cemas. Kita masih takut dan khawatir
tentang hidup kita dan masa depan kita. Sehingga itu semua melumpuhkan keyakinan bahwa kita ini ada di telapak tangan Tuhan dan aman di dalam Dia. Tangan Tuhan tak pernah berhenti terulur untuk menopang kita. Tangan Tuhan terus bekerja dan memelihara, merawat dan menjaga serta melindungi saya dan saudara. Jika kita ada di telapak tangan Tuhan dan sampai hari ini Ia tidak pernah melupakan kita. Saudara, masihkah kita meragukan Dia? Jika sampai hari ini Allah selalu campur tangan dalam pergumulan hidup kita, masihkah kita khawatir tentang hari esok? Saudara, percayakanlah hidupmu pada Tuhan. Dia selalu ingat dan tidak pernah melupakan kita. Dia menjaga kita dan Dia selalu melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.